Kasih Tuhan sayang padamu. Tuhan sayang padamu. Sarang semut. Tuhan sayang padamu. Kasih kanan kirinya, Tuhan sayang padamu. Lihat mata mereka, lihat matanya sambil senyum. Tuhan sayang padamu, Tuhan sayang padamu. Luar biasa, hari ini yang datang banyak sekali. Shalom semuanya. Sekali lagi, saya ingin lihat Anda maksimal, katakan dengan lantang, Tuhan sayang padamu. Ke kanan, Tuhan sayang padamu. Ke kiri, Tuhan sayang padamu. Oh, kalau ke kanan semua malah cuman kelihatan gulunya tak ya. Ke depan, belakang, Tuhan sayang padamu. Luar biasa, tepuk tangan untuk umat Surabaya yang luar biasa. Kita beri apresiasi setinggi-tingginya karena ada Frater Dion, JSE, dan juga ada para suster Putri Karmel yang berbahagia, yang malam hari ini hendak nyatakan satu kebenaran ini bahwa Tuhan amat sayang pada kita. Tepuk tangan untuk mereka semua. Coba suster Brigita mana? Saya pikir pertapa itu tidak bisa begini-begini. Rupanya mereka lebih lancar daripada saya ya. Luar biasa, pertapa-pertapa hebat ini. Saudari-saudara, malam hari ini Anda datang dengan pelbagai kondisi. Yang kondisinya sekarang sakit, bilang haleluya. Oke, seng loro ya. Banyak yang sakit, yang sekarang ini sedang tertekan, haleluya. Banyak tak? Yang sekarang ini dililit permasalahan-permasalahan dengan relasi, haleluya. Ada juga, komplit ya, yang sekarang diikat dengan urusan dan kesulitan finansial, haleluya. Oh cepat langsung, haleluya, haleluya. Luar biasa, malam hari ini Anda datang bawa masalah, suster, sebaiknya kita pulang. Enggak dong, enggak. Gembala itu selalu ada, justru ketika dombanya mengalami sakit, mengalami permasalahan, pergumulan. Kami hadir untuk Anda. Tepuk tangan semua dong, luar biasa. 1 menit. Saya beri 1 menit, Anda sharing ke kanan dan ke kiri. Apa yang Anda rasakan saat ini? Anda sharing ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Pilih saja apa yang Anda alami. Pergumulan apa yang sedang Anda alami. Kalau kanannya kenal, cari yang tidak kenal. Ya, silakan. 1 menit dari sekarang. Romo mau lihat apakah umat Katolik sungguh berbagi. Yang tepat di atas saya ini sharing oh. Ayo. Sharing. Kanan kiri cerita. Apa yang Anda alami, pergumulan apa? Yang baru datang, selamat datang, Tuhan sayang padamu. Luar biasa. Macet di depan ya, Anda hebat sekali. Baru 30 detik wis meneng ini. Ekstra 30 detik lagi, silahkan. Ya, sharing lah. Sudah? Kita baca sama-sama tema malam hari ini. Beda tema nih. Temanya Romo ini, 1, 2, 3. Dalam bahasa Yunani, ego eimi. Ini aku adalah kalimat yang menurut Raymond Brown, seorang ahli kitab suci, menjadi salah satu kalimat pokok dalam kitab suci. Karena di dalam kata-kata ini, I am, ini aku, selalu dibarengi dengan kata jangan takut. Jangan takut, ini aku. Aku itu siapa? Yang bicara siapa? Oh ya bukan hanya Tuhan Yesus, dari awal mula-mula, pertama kali dia keluar sabda ini,
Di dalam kitab Keluaran Tuhan berbicara dengan Musa dalam semak api yang berapi tapi tidak hangus terbakar. Ingat kisah itu? Ingat kisah itu? Ada semak belukar, dia mengeluarkan api tapi tidak terbakar hangus. Luar biasa. Ya ini, Allah menyatakan dirinya, ini aku adalah aku. Esher, Eyeh, Esher, Eyeh. Bahasa Ibraninya, I am. Aku adalah aku. Jadi ini kalimat ilahi. Malam hari ini kita akan dengar itu ya. Apa maksudnya? Tapi kita skip dulu. Next. Kita baca 1, 2, 3. Menjadi tua dan sakit gitu ya. Sama-sama. 1, 2, 3. Menjadi tua itu kepastian. Siapa di sini yang tidak menjadi tua? Ada? Ada. Walaupun sudah tua, memang zaman sekarang teknologi begitu maju. Bisa ditarik sana, tarik sini. Saya lihat mama-mama kalau dandan itu luar biasa, semua ditarik, dilakban. Supaya kencang dan bisa dirias. Anda tahu mama-mama pernah, namanya kalau tidak salah facelift ya. Mengangkat wajah itu ya, jadi ditarik supaya kerut-kerutnya hilang. Suntik botok, suntik macam-macam, supaya semuanya tampak muda dan kencang kembali. Tapi jeroannya sama. Kamu mau tampil mulus kencang, tapi kalau pagi ya bangun pinggang sudah mulai terasa, betul? Yang sudah betul merasakan kemunduran fisik bilang haleluya. Banyak sekali. Itu loh, ada cerita tentang itu. Ada cerita nenek-nenek naik bus kota. Naik bus kota itu membayar. Dia lihat orang yang pakai celana panjang bayarnya 1.000. Anak sekolah pakai celana pendek bayarnya 500. Lalu dia kasih kondekturnya cuma 200 rupiah. Nyoh 200, loh kok 200 nek? 1.000 orang dewasa. Loh saya tuh nggak pakai celana ya. Pakainya pampers popok di dalam sarung itu. Kesan umumnya menjadi tua itu tidak menyenangkan, betul? Betul? Karena apa? Kondisi fisik dan kondisi mental semakin menurun katanya. Kesan umumnya yang Romo dapat seperti itu. Nah, ini kalau orang sudah menjadi tua, dan semuanya menurun, godaannya adalah dia punya cara pandang nihilis. Nihilis itu dari kata nihil. Artinya apa nihil itu? Nol. Semuanya sia-sia. Ketika aku sudah tua, hanya penderitaan yang kurasakan. Aku tidak merasakan sukacita. Aku tinggal dengan menantu. Menantuku makan hati. Ada loh yang seperti itu, ada, tapi tidak di ruangan ini. Di ruangan ini semuanya baik semuanya. Mertua sayang menantu, menantu sayang mertua. Nek bohong tanggunganmu dewe ya. Ini perspektif nihilis. Orang yang nihilis menganggap semuanya itu sia-sia. Jadi fokusnya itu penderitaan terus. Fokusnya itu kesia-siaan. Aku berjuang membesarkan anakku. Lihat anakku sekarang. Mereka pergi meninggalkan aku nggak diperhatikan. Gak ada di ruangan ini. Di luar. Ya toh? Betul? Aduh, angel lele ngapusi kok ketara. Next, itu perspektif nihilis yang pertama. Yang kedua, tapi apakah betul? Woi. Ternyata ada perspektif lain saudari-saudaraku, perspektif lain itu mengatakan semakin tua justru sebetulnya punya kesempatan untuk semakin fit. Yang usianya sudah 50 tahun ke atas silakan berdiri.
Halo semuanya, Gocapers, Parobaya. Halo, coba kita bandingkan. Khusus yang ibu-ibu duduk dulu, bapak-bapak dulu kita lihat. Iya, bapak-bapak 50 ke atas yang masih kuat berdiri, berdirilah. Ya, oke. Sudah, bapak-bapak 50 ke atas, sudah? Kita lihat sekarang bapak-bapak yang berdiri ini, apakah badannya menyerupai kakek ini? Lihat, lihat. Yang sudah punya celengan Doraemon, halo. La la la, aku sayang sekali. Nah itu yang berdiri-berdiri, kantongnya udah gede-gede, silakan duduk. Nah, biasanya kita ketika usianya makin tinggi, usianya makin mapan, kita bisa makan apa saja yang kita inginkan tanpa kendali. Betul? Gak usah jauh-jauh, Anda sedang melihat sampelnya. Tadi pagi Romo Misa tahu nggak sama suster-suster MASF di dekat Rungkut situ. Mereka punya penitipan daycare untuk anak-anak. Begitu Romo masuk, satu anak namanya Gabriel ini, you tahu apa yang dia katakan? Ih, susu gendut sekali kamu. Yang tak jita bocah ini. Mungkin dia nggak tahu saya pastor ya, dia nggak tahu saya Romo. Saya masih sabar-sabar itu. Tadi pagi baru kejadian tadi pagi. Iya, susu makannya kebanyakan. Iya, susu gendut sekali. Mirip itu susu, mirip yang pemimpin Korea Utara. Namanya Kim Jong. Weh, pengen tak pites bocah. Iya, Anda lihat sebetulnya semakin kita tua, sebetulnya kita punya kesempatan untuk fit, betul tidak? Karena waktunya tersedia banyak, kesempatannya tersedia banyak. Dan ini pendekatan yang lain, namanya pendekatan aksiologis. Aksiologis itu apa? Dia melihat kebaikan di tengah keburukan. Aksiologis dari kata aksio, artinya nilai, dia melihat value-nya. Dia melihat nilai yang baik di balik peristiwa-peristiwa yang mungkin tampak jelek. Ini pendekatan kedua. Pendekatan pertama namanya apa? Pendekatan pertama tadi apa namanya? Nihilis. Pendekatan kedua aksiologis, pendekatan nilai. Ya. Nah, ini contohnya. Sekarang yang ibu-ibu berdiri dulu 50 ke atas. 50 ke atas berdiri dulu. Luar biasa. Berdiri 50 ke atas yang masih kuat berdiri. Suster berdiri. Suster udah berapa? 50 belum? Berdiri, ya siap ya. Kita lihat slide berikutnya. Suster, coba suster, tunjukkan suster. Kamera, kasih suster. Apakah ibu-ibu fit seperti ini? Tidak? Tidak? Ini orang-orang yang terjebak dalam pemikiran nihilis tadi. Walaupun tidak fit, Anda harus mengatakan, saya fit, saya elegan. 1, 2, 3. Tunjukkan ototmu. 1, 2, 3. Tepuk tangan untuk ibu-ibu hebat ini. Suster, saya ingin dengar suster. Iya, sini dong suster Brigita. Brigita apa? Suster siapa namanya? Virgo, suster Virgo menghadap umat sebentar. Katakan afirmasi ini suster. Saya fit, saya elegan. Saya fit, saya elegan. Luar biasa. Anda ketika menjadi tua, hormon-hormon semakin kacau. Karena semuanya menurun. Ibu-ibu halo? Ibu-ibu halo? Bapak-bapak halo? Bapak-bapak, Anda tidak perlu menjawab Romo. Jadi kalau Romo bertanya, nanti Anda kalau setuju cukup menggumam. Gitu ya. Bapak-bapak, siapa yang setuju bahwa semakin istri Anda bertambah usia, ketika hormonnya semakin menurun, dia justru makin cerewet? Enggak banyak ya, enggak banyak.
Nggak banyak. Bapak-bapak saya tanya sekali lagi, bapak-bapak, lepaskan ketakutan Anda. Yang di atas rumah belum dengar suaranya. Yang merasa istri Anda makin tua, makin cerewet. Ibu-ibu Anda boleh berkata-kata. Yang merasa suami Anda semakin tua, semakin menuntut, semakin cerewet, bilang, oh ibu-ibu benar, benar. Saudari-saudara, padahal kita semakin tua mestinya semakin elegan. Kita harus semakin fit, karena punya banyak kesempatan, punya banyak waktu. Tapi harusnya juga semakin elegan. Elegan itu apa? Kata-katanya baik, pikirannya baik, tindakannya baik, dan memberkati. Pikiran tidak dikuasai oleh kecemasan dan ketakutan. Aku sesok mati piye yo, aku sesok mati piye yo. Gari ditulis loh, dipersiapkan. Saya nanti kalau meninggal maunya bagaimana? Mau didandan ala rockstar misalnya. Pakai rok mini meninggalnya, boleh tulis. Misalnya ya toh. Nah, Anda tidak perlu cemas dengan banyak hal. Anda bisa mempersiapkan kematian Anda dengan baik. Amin. Mau cepat-cepat toh kok wis amin ini. Itu loh maksud Romo, mari kita menjadi tua semakin menjadi manis. Kita katakan afirmasi ini, semakin tua semakin manis. 1, 2, 3. Ya ditiru gini loh, 1, 2, 3. Katakan pada kanan kiri Anda, 1, 2, 3. Depan belakang Anda, 1, 2, 3. Om, saya tidak melihatmu bicara om. Nah ini om ini, semakin tua semakin manis. Coba om, 1, 2, 3. Kasih om yang di belakangnya supaya dia senyum. Dia nggak bisa senyum om itu. Sekarang baru senyum. Senyum dulu om. Jadi kita semakin tua mestinya semakin elegan. Kita punya kemampuan untuk waspada, untuk mengatakan ya enggak apa-apa. Semakin uban tambah banyak. Semakin rambut tambah habis, sorry susuk saya enggak menggodamu. Tapi silau sekali, pantul. KRK malah ngenyai wong botak. Semakin kita tambah usia, semakin kita itu punya kebijaksanaan untuk mengatakan hati-hati nak, tapi dengan lembut. Ada orang yang cepat sekali marah. Anak cucunya mengambil tindakan yang tidak menyenangkan lalu diseneni. Makin tua mestinya makin manis, kata-katanya makin bijak. Amin. Pikirannya makin bagus dan kalau ada yang mengambil kesalahan, berani mengatakan ya wis ndak apa-apa. Ya wis ndak apa-apa, ndak ada orang sempurna. Betul? Makin tua mestinya kita makin manis. Tidak ngedumel, tidak marah, tidak protes. Mestinya makin, ya wis ndak apa-apa. Ya itu, setuju? Setuju? Jadi istri Anda kalau makin cerewet, suami mengatakan apa? Ya wis, ndak apa-apa. Istri-istri kalau suami Anda makin liar, makin tua makin suka kelayapan ke kanan ke kiri, ya wis. Ndak apa-apa. Yang bawa pasangan di sini peluk, saya mau lihat siapa yang bawa pasangan, peluk. Katakan, ya wis ndak apa-apa. Aduh. Saya kenal satu orang bapak-bapak yang suka minum sampai istrinya protes itu. Hadir mungkin malam ini. Lalu ketika ditanya, bapak ini mengatakan, ya enggak apa-apa toh minum alkohol. Istrinya bilang, enggak bisa. Perintah Tuhan mengatakan tidak boleh itu mabuk-mabukan. Loh, suaminya ngomong, loh saya ini juga melaksanakan perintah Tuhan. Ayat favoritnya 1 Tesalonika bab 5 ayat 23. Apa isinya? Yang ketemu duluan saya kasih hadiah.
Langsung buka HP suci. Yang ketemu isinya langsung maju ke depan lari, tak kayak rosario. Tak tunggu, tak hitung sampai 5. 1, 2, 1 Tesalonika bab 5 ayat 23. 1, 2, 3. Ya silahkan, ini nona apa mama? Iku mengandung ya? Oh maaf, kok mirip dengan saya. Jadi perjumpaan Bunda Maria dan Elizabeth ngono ya. Bayi yang di dalam rahimnya bergejolak kegirangan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Betul kah? Betul? Berarti Romo yang keliru. Nanti saya kasih ayatnya. Ora sideta kayak rosario ya. Mengko ya. Nanti habis acara ketemu Romo ya. Minta rosario. Tak kasih 2, 1 untukmu, 1 untuk si jabang bayi. Yang bertanggung jawab mana? Datang nggak? Nggak datang. Ya wis 2 aja kalau gitu. Next. Pertanyaannya ini. 1, 2, 3. Lah Romo, kalau saya tetap sakit, terus bagaimana Romo? Tadi Romo bilang masa tua Anda tidak perlu merasa seperti orang nihilis itu loh. Tidak perlu seperti orang sia-sia. Anda harus semakin tua semakin manis. Loh Romo, kenyataannya kalau saya sakit terus piye? Nah, ini yang mau Romo sampaikan. Romo tidak akan menjawab harus seperti apa. Tapi mari kita lihat orang-orang ini. Anda kenal 3 orang ini? Anda kenal? Tidak kenal. Ini namanya Chiara Corbella Petrillo. Chiara Corbella Petrillo. Ini Servus Dei, hamba Allah. Anda tahu kisahnya apa? Dia hamil sekali gugur. Tidak gugur sih, lahir, tapi kemudian anak yang dilahirkan itu sempat dibaptis lalu meninggal. Anak kedua juga demikian. Lahir, sempat dibaptis, meninggal. Anak ketiga tumbuh dengan normal. Yang kedua karena genetikanya tidak baik. Yang dua yang pertama, yang ketiga ini normal, baik, lahir, tapi dia ada cancer. Dan kalau dia mau selamat harus diradiasi. Kalau diradiasi berarti calon anak itu yang masih baby akan gugur. Dia bilang saya tidak mau. Tuhan memberikan pada saya, Tuhan memberikan Tuhan memberikan anak ini sebagai hadiah. Aku akan mempertahankannya apapun harganya. Lalu dia memilih tidak dikemo demi si bayi. Dengan sadar dia memberi nyawanya untuk anaknya. Dan anak ini besar, tumbuh besar, tapi ya itu, anak ini masih sempat disusui, masih sempat tumbuh sekitar 2 tahun, karena kansernya sudah kemana-mana, dia dengan sukacita mengatakan, aku tidak sedih. Lihat penderitaanku dipakai oleh Tuhan untuk melahirkan satu anak yang luar biasa, namanya Francesco. Dan Francesco sekarang usianya 10 tahun, dia kalau jadi sebentar lagi, dia akan melihat ibunya dibeatifikasi oleh Vatikan. Luar biasa ya. Seorang mama, cintanya dirayakan. Itu jalan kekudusan Anda para ibu, merinding saya kalau cerita ini. Chiara Corbella Petrillo. Dia sakit tapi dia menjadikan sakitnya berkat untuk orang lain. Yang punya sakit yang sama, cancer, angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, jangan takut. Jangan takut. Doa sama Santa Chiara ini. Bagi saya dia sudah santa, dia luar biasa. Sudah mujizat demi mujizat diakui oleh Vatikan, sebentar lagi akan dibeatifikasi. Kita berdoa ya bersama Santa Chiara. Lalu yang kedua, Santo Luis Martin.
Ini kalau tadi seorang mama, ini seorang papa. Ini papanya dari Santa Teresia Lisieux. Beliau baru saja dikanonisasi oleh Vatikan, diangkat menjadi santo, pelindung para papa. Yang papa angkat tangan, yang punya anugerah menjadi ayah angkat tangan. Tinggi, 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 tinggi. Tinggi, yang sudah menjadi ayah tinggi, tinggi, tinggi. Saya rindu dari Surabaya, ada santo-santo dari yang kumpul di sini. Kita lihat, saling melihat, papa-papa berdiri, papa-papa berdiri. Anda punya karunia luar biasa, Anda menghadirkan kehidupan luar biasa. Papa-papa, wah, kita beri tepuk tangan untuk ayah-ayah yang hebat ini. Jangan duduk dulu, saya mau kasih tahu, mengapa beliau diangkat menjadi santo? Karena sebagai ayah, hidupnya susah sekali. Karena apa? Karena ada penyakit, ada perjuangan, pergulatan ekonomi, tapi dia setia. Sampai menghantarkan anaknya satu orang menjadi santa yang sangat terkenal. Santa Teresia kecil, Santa Teresia dari Lisieux. Para ayah, saya harap Anda mendidik anak-anak Anda untuk menjadi seorang kudus, menjadi seorang santo, dan menjadi seorang santa. Amin. Ingin para bapak? Bapak, kok meneng aja loh? Bapak ingin anaknya jadi santo dan santa? Ingin? Ibu-ibu mbok meneng dulu wong yang ditanya bapak-bapak. Bapak-bapak pengen anaknya jadi santo dan santa? Pengen. Semoga demikian terjadi pada Anda. Amin. Silahkan duduk. Tepuk tangan sekali lagi untuk yang terakhir kita baca bersama 1, 2, 3. Santo Yohanes Paulus II. Dia mengalami cancer. Dalam hidupnya berkali-kali diradiasi. Mengalami Parkinson. Ada yang Parkinson di sini? Saya tadi memberkati seorang, 2 orang, 3 orang yang Parkinson. Bergejala Parkinson ada. Dan juga aging, menua. Anda ingat ya, semakin beliau menua waktu itu, semakin susah untuk omong, semakin susah untuk berdiri, dan dia menangis. Tapi dia bilang apa? Aku setia sampai akhir. Sampai akhir dia tidak mundur dari papacy kan? Dia tidak pensiun dari paus. Dia sampai akhir menyelesaikan tugasnya. Dan itu semua untuk kita. Semoga kita meninggal dunia nanti sebagai anak-anak Tuhan Yesus. Amin. Setia sampai akhir. Mimpi Romo sebetulnya sederhana, sudah saya katakan berkali-kali. Saya ingin meninggal dengan memakai jubah ini. Ingin tetap di peti memakai jubah ini. Dan saya setiap kali ulang tahun, Romo membuat rekaman video. Halo Bapak Uskup, terima kasih sudah misa untuk saya dalam pemakaman ini. Terima kasih kepada pater provinsial saya. Terima kasih kepada yang gotong-gotong jenazah saya, maaf agak berat. Terima kasih. Saya buat video 2-3 menit mengucapkan selamat jalan. Tiap kali saya ulang tahun saya perbaharui videonya. Saya titipkan kepada pemimpin rumah superior. Supaya nanti kalau saya nggak tahu kan, kalau siapa tahu saya meninggal tiba-tiba, video itu harus diputar pada saat pemakaman saya. Supaya tidak ada orang menangis. Supaya tidak ada orang berduka. Kalau Anda menangis karena Romo Joni, tak cari kamu. Sambil ketawa kayak gini. Jadi semua teladan para kudus mengajarkan pada kita untuk tetap setia, tabah, percaya. Amin. Next, Romo akan cepat saja, waktu saya tidak banyak. Ini sudah saya ceritakan tadi. Ini anaknya, Francesco. Next. Romo ingin mengatakan Anda punya cara pandang dua. Tadi nihilisme, yang semuanya sia-sia, itu cara pandang ilalang. Apa-apa yang dilihat semuanya masalah. Ilalang, 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 ilalang. Ingat, cara pandang ilalang akan menambah sakit dan penyakit Anda. Amin? Ya jangan. Kalau Anda banyak pikiran, Anda banyak sekali pergumulan, Anda hanya mampu melihat masalah dan masalah dan masalah, Anda akan tambah sakit saudari-saudara. Camkan itu.
Lalu apa yang harus kita pakai Romo? Cara pandang gandum. Cara pandang gandum itu apa? Ya di tengah-tengah ilalang tadi masih ada gandum yang menjadi berkat. Dan Tuhan katakanlah dalam perumpamaan tentang gandum dan ilalang, keduanya akan tumbuh sampai akhir zaman. Masalahnya Anda mau pilih yang mana? Anda mau lihat masalahnya atau Anda mau hitung berkat Tuhan lewat gandum-gandum yang diberikan dalam hidup Anda? Itu pilihan Anda. Malam ini katakan sama-sama Romo. Yuk yang mantap, saya, tepuk, saya mau punya cara pikir gandum. Saya tidak mau lihat ilalang-ilalang. Saya mau punya cara pikir gandum. Next. Jadi caranya bagaimana supaya Anda punya pola pikir gandum? Anda harus latihan setiap hari. Ini motonya salah seorang teman dari Beata tadi, calon Beata Kiara. Piccoli passi possibile. Artinya lakukan hal-hal yang kecil setiap hari dengan setia. Lakukan hal-hal kecil setiap hari dengan setia. Do something, selangkah demi selangkah. Supaya Anda betul-betul bisa melihat gandum. Karena kalau Anda nanti terjebak dalam cara pikir ilalang, Anda akan tenggelam di dalam depresi, permasalahan, dan Anda tidak ketemu jalan keluarnya. Maka mulai hari ini katakan, Tuhan ajar aku untuk keluar melangkah. Satu tapak. Bisa kok. Misal, Anda cancer, amit-amit jabang bayi. Kalau Anda mengalami cancer saat ini, Anda katakan, Tuhan, saya mau belajar menerima sakitku dengan cara menulis buku harianku. Itu hal kecil yang bisa Anda lakukan. Tuhan, walaupun aku kanker, aku ingin mendoakan orang lain yang juga merasakan kanker yang sama. Aku ingin berkorban untuk mereka. Tulis niatmu. Tuhan, walaupun aku sekarang pinggangku tidak sebaik ketika aku muda, aku mau berjalan ke tetangga Tuhan. Aku mau memberkati tetanggaku, buat masakan, kirim ke tetangga. Kalau tetangganya menyenangkan, nanti tak kasih yang enak-enak. Kalau tetanggaku kurang menyenangkan Tuhan, tak kei uyah sing oke. Enggak. Kasih yang baik kepada tetangga. Jadi Anda bisa buat selangkah kebaikan. Satu hari bahagiakan satu orang. Itu moto saya. Kalau tidak, Anda nanti akan tenggelam di dalam masalah. Oke, ulangi sama-sama Romo. Hari ini, mulai sekarang, saya mau membahagiakan satu orang. Oke? Benar loh, ini sudah ngomong loh ini ya. Anda harus lakukan selangkah. Next, saya akan lewati bagian ini. Nah, ini yang Romo bilang tadi. Untuk mulai sesuatu yang baik, Anda tidak boleh takut. Anda tidak boleh cemas. Kalau orang banyak dikuasai ketakutan, Anda akan gagal mencintai. Romo pernah katakan toh, satu kali Romo bertugas di daerah Klaten, di salah satu rumah sakit di Jogja. Romo bertugas di bangsal pasien terminal, sudah hampir meninggal. Saya gugup setengah mati karena saya nggak bisa bahasa Jawa dengan baik, masih belajar. Mbah-mbah yang di situ semua hanya bisa omong Jawa, tidak bisa omong bahasa Indonesia. Akibatnya apa? Waktu tak suapi, mbah ini minta itu loh, Mas, duduhe Mas, duduhe. Saya duduh ki opo? Duduh saya nggak tahu duduh itu apa, bahasa Jawa. Saya pikir oke, duduh itu mungkin bentuk bahasa halus, bahasa kromonya dari nguyuh. Jadi pispote tak angkat, duduhe mbah.
Dan itu ada airnya. Pispotnya itu ada airnya. Dudue mbahnya marah. Dudue mas, dudue. Saya lari ke pos perawat. Duduh itu apa toh mbak? Kuah rupanya. Duduh itu bahasa Jawanya kuah. Kok malah tak angkat pispotnya tak kasih kuah dari. Habis itu saya trauma karena 3 hari kemudian mbahnya ini meninggal. Mungkin darah tinggi. Enggak dapat duduh, dapat isi pispot. Apa yang mau Romo katakan? Saya takut untuk nyuapin orang lagi. Tapi perawat itu bilang, enggak apa-apa. Mereka tahu cintamu untuknya. Wah itu meneguhkan saya, lerem saya. Banyak orang takut mencintai sekarang saudari-saudara. Begitu juga dengan Petrus. Anda tahu ketika dia diamuk badai, ya toh? Petrus bilang apa? Itu hantu, murid-murid bilang. Yesus berjalan di atas air, mereka mengatakan itu hantu. Karena apa? Murid-murid takut. Ketika Petrus melihat itu Yesus, dia bilang apa? Yesus, kalau itu sungguh engkau, biarkan aku menghampirimu. Yesus bilang apa? Ayo, come on, silahkan. Petrus juga berjalan di atas air. Apa yang terjadi saudari-saudari? Dia jalan setapak, lalu dia mulai lihat apa? Dia mulai lihat apa tadi? Angin, gelombang badai tinggi, dia mulai merasa takut. Dan saat orang takut, dia tenggelam. Ingat kisah itu ya? Persis ini yang Romo katakan cara pandang gandum dan cara pandang ilalang. Cara pandang ilalang membuat Anda takut dengan banyak hal. Maka fokusmu hanya boleh pada Yesus. Amin. Katakan fokusku hanya pada Yesus. Hanya untuk Yesus. Diangkat tanganmu, fokusku hanya pada Yesus. Hanya untuk Yesus. Hanya bersama Yesus. Supaya aku tidak takut. Ketakutanku tidak boleh mengalahkan cintaku pada Yesus. Ketakutanku tidak boleh mengalahkan harapanku dalam Yesus. Anda amini. Hanya dengan demikian kita bisa beroleh kesembuhan. Amin. Maka ketika nanti Anda didoakan oleh frater suster, Anda jangan takut. Anda katakan, Yesus, aku serahkan semuanya padamu. Aku serahkan semuanya padamu. Amin. Nah, kita lihat yang lain. Ini bukti bahwa Yesus sungguh ingin dekat pada Anda. Next. Romo hanya ingin mengatakan, nanti kita akan merasakan kehadiran Tuhan yang senyatanya dalam rupa roti Ekaristi. Nanti kan ada adorasi nih. Dalam adorasi itu, kita melihat bukan hanya roti ini loh, bukan hanya roti biasa loh. Itu sungguh-sungguh tubuh dan darah Kristus hadir di situ. Itu sungguh-sungguh aku. Nah, ingat sabdanya, ini aku, jangan takut. Makanya kita orang Katolik kumpul di sini malam ini untuk nyatakan Tuhan di dalam engkau tidak ada sakit penyakit yang bisa mengalahkan iman dan cintaku padamu. Amin. Amin. Di dalam engkau Tuhan ada harapan. Amin. Amin. Dan Anda harus amini itu saudara. Ini mujizat-mujizat yang terjadi yang paling baru dan sudah diteliti, sudah diakui oleh gereja. Semua mujizat Ekaristi sama. Pasti golongan darahnya AB, seorang pria dari Timur Tengah, dan selalu bagian yang menjadi daging itu bagian dari jantung manusia. Kalau di mikroskop, selnya masih hidup, padahal itu tidak mungkin. Selnya masih bergerak, artinya dia masih hidup. Sel manusia itu masih hidup. Anda bisa bayangkan ya, semua penelitiannya konsisten. Dan tidak bisa dijelaskan secara ilmiah. Apa yang mau dijelaskan? Maka nanti ketika hosti suci dihadirkan di sini, itu bukan lagi roti biasa. Itu siapa? Itu siapa? Orang Katolik sering gak percaya itu.
Maka saya harap malam ini Anda terbuka matanya, supaya Anda mendengarkan firman Tuhan itu. Ini aku, jangan takut. Amin. Amin. Next, kita lihat lagi. Kita baca sama-sama kutipan dari Santa Faustina Kowalska. 1, 2, 3. Malam hari ini kita akan hadirkan sakramen Ekaristi itu. Supaya kita punya tempat di mana kita bisa beristirahat. Mungkin Anda penat dengan hidup Anda. Anda mungkin bergumul dengan banyak masalah. Tapi malam hari ini ketika Anda adorasi melihat sakramen Maha Kudus, Anda katakan dari kedalaman hati Anda, Tuhan, tidak ada ketakutan di depanmu. Tidak ada kecemasan di depanmu. Tidak ada ilalang di depanmu. Semuanya gandum. Amin. Anda mau disembuhkan? Anda mau sungguh disembuhkan? Berserah. Berserah. Masalah sembuh tidak sembuh itu urusan belakang. Tapi yang paling penting batinmu dipulihkan. Imanmu dikembalikan. Cintamu pada Yesus tambah membara. Amin. Kita tidak boleh nuntut kalau kita minta. Kita boleh minta, Tuhan aku ingin sembuh. Tapi Anda tidak boleh menuntut. Nanti Anda seperti cerita anak kecil yang yang saya sering ceritakan itu. Anak kecil, dia novena 3 kali Salam Maria, novena Hati Kudus Yesus, pengen minta sepeda. Anda tahu ceritanya toh? Dia pengen minta sepeda berkali-kali novena nggak dikabulkan. Akhirnya dia mendem, dia marah, dia ambil patung Bunda Maria, dibawa ke loteng, ke lantai 2, mau dijatuhkan. Sebelum dijatuhkan dari lantai 2, dia bilang sama Tuhan Yesus di atas, Tuhan Yesus, kalau engkau masih mau melihat ibumu dalam keadaan utuh, berikan aku sepeda. Kita kalau menuntut Tuhan, kita kayak anak kecil itu. Iman kita bukan iman anak-anak lagi. Oke? Iman kita iman yang membebaskan Tuhan, suka-sukamu Tuhan buat apa atasku. Tapi tidak ada yang bisa merebut cintaku padamu. Amin. Next. Dan pada akhirnya Romo ingin katakan, malam hari ini, malam kerahiman. Ini yang terakhir, malam hari ini, malam kerahiman. Pintu kerahiman ilahi akan dibuka bagi Anda. Ketika Yesus hadir dalam sakramen Ekaristi, jantung hatinya dibuka untuk kita semua. Amin. Maka Anda yang penat, Anda yang punya masalah, Anda yang punya pergumulan, Anda yang punya sakit penyakit, malam hari ini Anda bersandar pada Yesus. Dan dengan bersandar pada Yesus, Anda doakan satu kalimat yang sangat terkenal ini. Yesus, engkaulah andalanku. Yesus, engkaulah andalanku. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dan terakhir kalinya 1, 2, 3. Hanya pada Yesus kita berharap, kita berserah. Tuhan sayang padamu.